Aku nggak sanggup punya istri buruk rupa kayak monster. Kita batal. Kalimat kejam itu meluncur tanpa rem dari mulut pria yang seharusnya menjadi imamku besok pagi. Dulu, dia mencampakkanku tepat H1 pernikahan hanya karena bekas luka bakar di wajahku. Tapi takdir itu lucu. 3 tahun berlalu, dia datang ke klinik kecantikan milikku, bukan sebagai pelanggan, melainkan sebagai pengemis yang memohon pekerjaan untuk istri barunya. Saat aku memutar kursi kebesaranku dan menatap matanya, dia gemetar hebat, menyadari bahwa nyawa finansial keluarganya kini ada di tangan wanita yang dulu ia sebut. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya. Yuk, ramaikan kolom komentar dulu. Kalian menyimak cerita ini dari kota mana saja? Hujan deras di luar sana seolah berlomba dengan degup jantungku yang tak karuan. Di sudut kafe yang remang dan beraroma biji kopi panggang ini, aku duduk gelisah sambil memeluk sebuah kotak beludru biru tua. Isinya sederhana. Sebuah dasi sutra berwarna champagne yang kupesan khusus untuk Adrian, calon suamiku. Besok adalah hari besar kami. Akad nikah yang sudah kami persiapkan selama 6 bulan terakhir. Rasanya seperti mimpi. Seorang gadis yatim piatu dengan kekurangan fisik sepertiku, akhirnya menemukan pangeran yang mau menerima apa adanya. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Lonceng pintu kafe berdenting. Sosok tegap Adrian masuk dengan payung hitam yang basah kuyup. Dia tampan, sangat tampan dengan kemeja kerjanya yang rapi, namun wajahnya keruh. Tidak ada senyum hangat yang biasa menyambutku. Alih-alih duduk di hadapanku dan memesan latte kesukaannya, dia berdiri kaku di sisi meja. Tatapannya dingin, menusuk, dan yang paling menyakitkan, tatapan itu tidak mengarah ke mataku, melainkan ke pipi kiriku. Tempat di mana bekas luka bakar mengerikan itu bersarang. Sayang, kamu kehujanan? Tanyaku lembut, mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai merayap di dada. Tangan kananku refleks bergerak menutupi pipi kiri dengan ujung jilbab, gerakan alamiah karena rasa minder yang belum sepenuhnya hilang. Duduk dulu, Mas. Aku bawain dasi yang kemarin kamu. Naira, kita harus bicara. Suaranya datar, tanpa emosi. Memotong kalimatku dengan kasar. Tanganku yang memegang kotak beludru itu terhenti di udara. Bicara soal apa? Soal catering besok? Atau penghulu? Tenang aja Mas, semuanya udah beres kok. Kita tinggal. Kita nggak akan menikah besok, Nay. Dunia rasanya berhenti berputar. Suara hujan di luar mendadak senyap, tergantikan oleh denging panjang di telingaku. Aku mencoba tertawa, berharap ini hanyalah prank konyol yang sering dia tonton di YouTube. Mas Adrian bercanda, kan? Undangan udah sebar, Mas. Catering udah lunas. Besok pagi penghulu datang jam 8. Aku nggak bercanda. Sentaknya keras, membuat beberapa pengunjung kafe menoleh ke arah kami. Adrian menarik napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat, tatapan jijik. Murni jijik. Selama 6 bulan ini aku coba bertahan. Nay, aku coba meyakinkan diriku kalau fisik itu nggak penting. Aku coba melihat hatimu. Tapi aku nggak bisa. Aku munafik. Adrian mencondongkan tubuhnya. Suaranya kini berbisik namun tajamnya melebihi silet. Setiap kali aku melihat sisi kiri wajahmu, aku mual. Jujur, aku mual. Kulitmu yang melepuh dan berkerut itu, kayak kulit monster. Bayangin aku harus bangun tidur setiap pagi seumur hidupku dan hal pertama yang kulihat adalah wajah cacat itu. Aku nggak sanggup. Air mataku jatuh tanpa permisi. Panas dan perih. Bukan karena malu dilihat orang, tapi karena hatiku hancur berkeping-keping diinjak oleh pria yang paling kucintai. Mas, ini luka kecelakaan masak waktu aku kecil. Kamu bilang kamu nggak peduli. Dulu aku pikir aku nggak peduli. Tapi ternyata aku peduli banget. Potongnya cepat. Aku malu, Nay. Teman-temanku punya istri cantik, mulus. Sementara aku harus bawa kamu ke kondangan? Orang bakal ngira aku nikah sama korban kebakaran. Reputasiku bisa hancur. Tanganku gemetar hebat hingga kotak dasi itu jatuh ke lantai. Isinya menggelinding keluar, tergeletak menyedihkan di dekat sepatu kulit Adrian yang mengkilap. Jadi, cuma karena ini? Cuma karena bekas luka ini kamu batalin pernikahan kita H1? Suaraku parau, tercekat di tenggorokan.
Adrian tidak menjawab dengan kata-kata manis. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan cincin pertunangan emas putih yang selama ini melingkar di jari manisnya. Dengan gerakan lambat dan penuh penghinaan, dia menjatuhkan cincin itu tepat ke dalam cangkir cappuccinoku yang masih panas. Cemplung! Cairan kopi panas itu muncrat, mengenai tanganku, tapi rasa panasnya tak sebanding dengan nyeri di ulu hati. Ambil cincin itu. Jual aja, ucapnya dingin sambil membalikan badan, bersiap pergi meninggalkan aku yang hancur lebur. Lumayan buat nambah-nambah biaya operasi plastikmu. Siapa tahu kalau wajahmu udah gak kayak monster lagi, ada laki-laki buta yang mau mungut kamu. Kita selesai. Adrian melangkah pergi menembus hujan, meninggalkan aku sendirian dengan kopi yang mulai dingin dan harga diri yang sudah mati. Namun, dia tidak tahu satu hal. Di antara serpihan hati yang hancur ini, ada bara api dendam yang baru saja menyala. Api yang kelak akan membakar masa depannya. Kamar kos sempit itu gelap gulita, hanya diterangi sesekali oleh kilatan petir yang menyambar di balik jendela. Aku duduk bersimpuh di depan cermin retak, menatap bayangan wajahku sendiri dengan tatapan kosong. Di tangan kananku, pecahan gelas yang tajam berkilau mengerikan, siap mengakhiri rasa malu yang tak tertahankan ini. Gemas suara Adrian masih terngiang, memantul-mantul di dinding kepala. Aku mual kayak monster. Perlahan, kuangkat pecahan kaca itu mendekati nadi di pergelangan tangan. Dingin. Sedikit lagi, dan semua rasa sakit ini akan hilang. Namun, saat mata sembabku kembali menangkap pantulan luka bakar di pipi kiri itu, sesuatu di dalam dadaku berubah. Rasa sedih yang menghimpit tiba-tiba memadat, mengeras menjadi bongkahan amarah yang membara. Kenapa aku yang harus mati? Kenapa aku yang harus lenyap sementara dia bisa hidup bahagia setelah menghancurkan jiwaku? Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku tidak akan mati sebagai korban yang menyedihkan. Aku melempar pecahan kaca itu ke dinding hingga hancur berhamburan. Malam itu, di bawah deru hujan yang menenggelamkan tangisanku, Naira yang lemah telah mati. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang kupilih sendiri. Aku bekerja seperti orang gila. Siang menjadi buruh pabrik garmen, malam berjualan makanan online, dan dini hari aku habiskan untuk mempelajari kembali resep masker herbal warisan nenek yang dulu sering diremehkan orang. Bau rempah kunyit dan temulawak menjadi parfumku sehari-hari. Setiap rupiah kusembunyikan di bawah kasur, menumpuk sedikit demi satu tujuan, wajah baru. 1 tahun berlalu, aku nekat terbang ke Korea Selatan dengan tabungan pas-pasan dan nekat menjadi tes subjek untuk prosedur rekonstruksi kulit terbaru. Sakit? Jangan tanya. Rasanya seperti kulit wajahku dikuliti hidup-hidup setiap kali perban diganti. Tapi setiap kali rasa perih itu menyengat, aku membayangkan wajah jijik Adrian, dan rasa sakit itu seketika berubah menjadi nikmat. Itu adalah bahan bakarku. 3 tahun kemudian, suara ketukan heel stiletto mahal bergema di lantai marmer yang licin mengkilap. Tak. Iramanya tegas, berwibawa, dan mengintimidasi. Aku berjalan menyusuri koridor utama, Glow Estate, klinik kecantikan dan spa premium yang kini menjadi primadona di ibu kota. Dinding-dinding kaca menjulang tinggi, memantulkan cahaya matahari pagi yang hangat. Aroma lemongrass dan melati mewah menyeruak dari diffuser di setiap sudut, menciptakan suasana relaksasi bagi para sosialita yang antre untuk perawatan. Selamat pagi, Bu Naira, sapa seorang resepsionis dengan tubuh sedikit membungkuk hormat. Aku hanya mengangguk pelan, terus berjalan lurus tanpa menoleh. Blazer oversized warna pastel yang kupadukan dengan celana palazzo putih melambai anggun seiring langkahku. Hijab pashmina silk berwarna champagne membingkai wajahku, wajah yang kini tak lagi memiliki celah. Kulitku porselen, hidungku mancung sempurna, dan yang terpenting, pipi kiriku kini mulus, bercahaya, seolah api tak pernah menyentuhnya. Aku mendorong pintu kaca ruanganku yang bertuliskan CEO Founder. Ruangan ini luas, didominasi warna putih dan emas, dengan pemandangan kota yang menakjubkan di balik jendela besar. Aku menghempaskan tubuh ke kursi kulit empukku, merasakan sensasi kemenangan yang sunyi. Aku berhasil. Aku bukan lagi monster. Aku adalah ratu di kerajaanku sendiri. Tok, tok, tok. Masuk. Jawabku singkat sambil membuka laptop. Sarah, asisten pribadiku yang gesit, masuk dengan wajah sedikit tegang. Dia memeluk tumpukan berkas pelamar kerja di dadanya. Maaf mengganggu, Bu.
Soal lowongan manajer operasional yang ibu buka minggu lalu. HRD sudah menyaring ratusan pelamar, tapi belum ada yang cocok dengan standar ibu yang perfeksionis. Aku mendengus pelan tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Cari lagi, Sar. Saya nggak mau orang sembarangan. Klinik ini dibangun dengan darah dan air mata. Saya butuh orang yang punya mental baja, bukan princess manja. Sebenarnya, Sarah ragu-ragu, maju selangkah mendekati mejaku. Ada satu kandidat yang datang pagi ini. Secara kualifikasi dia sangat bagus. Lulusan luar negeri, pengalaman manajemen 5 tahun, dan penampilannya sangat merepresentasikan image klinik kita. Cantik sekali, Bu. Lalu apa masalahnya? Kenapa kamu terlihat ragu? Tanyaku, kini menatap Sarah sepenuhnya. Sarah menggigit bibir bawahnya. Masalahnya di attitude-nya, Bu. Dia datang tidak sendiri. Dia diantar suaminya, dan suaminya itu agak memaksa. Dia bersikeras ikut masuk ruang wawancara, bahkan sempat ribut kecil dengan satpam di depan karena mobil tuanya dilarang parkir di area VIP. Aku menaikkan satu alisku. Menarik. Orang miskin yang arogan, kombinasi yang menjengkelkan sekaligus menghibur. Siapa nama pelamarnya? Sarah meletakkan satu lembar CV paling atas di mejaku. Namanya Fiona, Bu. Tanganku terulur mengambil kertas itu. Mataku menyapu foto pelamar di pojok kanan atas. Wanita cantik dengan rambut dikuncir kuda, senyum percaya diri, dan tatapan mata yang seolah menuntut dunia. Cantik, tapi terlihat lelah. Lalu mataku turun ke kolom data pendukung. Di sana, tertulis nama kontak darurat pasangan. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Napasku tercekat. Tulisan itu tercetak jelas dengan tinta hitam, seolah mengejekku dari masa lalu. Suami, Adrian. Tanganku meremas ujung kertas itu hingga lecek. Adrian. Fiona. Jadi ini wanita yang dia pilih setelah membuangku? Jadi ini, bidadari, yang dia banggakan di depanku dulu? Senyum miring perlahan terukir di bibirku yang terpoles lipstik merah marun. Takdir benar-benar punya selera humor yang gelap. Bu Naira? Ibu baik-baik saja? Tanya Sarah cemas melihat reaksiku yang mematung. Aku tertawa kecil. Tawa yang dingin dan kering. Saya sangat baik. Sarah, sangat baik. Aku meletakkan kembali CV itu di meja, lalu menatap Sarah dengan sorot mata tajam. Panggil mereka masuk. Keduanya, suami dan istri. Sarah terbelalak. Suaminya juga, Bu, tapi sop wawancara. Lupakan sop, potongku cepat. Aku memutar kursi kebesaranku, membelakangi pintu masuk, menghadap ke jendela besar yang menampilkan gedung-gedung pencakar langit. Jari-jariku mengetuk sandaran kursi dengan irama pelan. Tak. Bawa mereka ke sini. Aku ingin melihat seberapa cantik kehidupan mereka sekarang. Suara kipas angin tua yang berdebu menderu kasar di sudut ruangan, berusaha, namun gagal, mengusir hawa panas yang menyekap rumah kontrakan tipe 21 itu. Cat dinding berwarna krem yang dulu mungkin bersih, kini mengelupas di sana-sini, memperlihatkan semen lembab di baliknya. Aduh, pelan-pelan dong, Mas. Resletingnya nanti jebol. Fiona menjerit kecil saat Adrian menarik paksa resleting belakang dress bodycon merah marunnya. Kain murahan itu meregang maksimal, membungkus tubuh Fiona yang sedikit lebih berisi dibanding foto-foto lamanya di Instagram. Adrian mendengus kasar, menyeka keringat yang menetes di pelipisnya. Kemeja bermerek Ralph Lauren yang ia kenakan sudah pudar warnanya. Sisa kejayaan masa lalu yang ia pertahankan mati-matian. Makanya jangan makan terus. Baju mahal-mahal jadi sempit semua. Bentak Adrian, melempar sisir ke atas kasur busa yang spraynya sudah kusut. Fiona membalikkan badan, matanya berkaca-kaca namun penuh amarah. Kamu nyalahin aku? Kalau kamu nggak bangkrut, aku nggak perlu pakai baju lama ini, Mas. Tas Chanel aku udah kamu jual. Perhiasan aku ludes buat bayar hutang judi saham kamu. Sekarang kamu bentak-bentak aku cuma gara-gara resleting. Diam. Adrian menunjuk wajah istrinya dengan telunjuk gemetar. Urat lehernya menonjol. Kamu pikir aku bangkrut gara-gara siapa? Gara-gara gaya hidup kamu yang gila hormat itu. Tiap minggu stay chation, tiap bulan ganti iPhone. Sekarang lihat, mobil ditarik leasing,
Rumah disita bank. Kita tinggal di lubang tikus ini. Adrian meremas rambutnya frustrasi. Ia berjalan mondar-mandir di ruang sempit itu. Langkah kakinya berat seolah menyeret beban ratusan ton. Ponselnya di atas meja nakas bergetar tanpa henti. Nama, Debt Collector 03, menyala di layar retak itu. Adrian mematikan ponselnya dengan kasar. Dengar, Fiona. Suara Adrian merendah, terdengar lebih putus asa daripada marah. Ia mencengkeram kedua bahu istrinya. Interview hari ini nyawa kita. Kamu harus dapat kerjaan di Glow Estate itu. Gajinya 2 digit. Komisinya besar. Kalau bulan ini kita nggak dapat uang tunai, orang-orang suruhan rentenir itu bakal datang ke sini. Kamu mau kita tidur di kolong jembatan? Fiona menelan ludah. Ketakutan mulai merambat di matanya. Ia mengangguk pelan, lalu kembali menghadap cermin buram di lemari plastik. Tangannya gemetar saat memoleskan lipstik. Berusaha menutupi wajah lelah dan kurang gizi itu dengan lapisan makeup tebal. Aku pasti diterima. Mas, aku cantik. Aku punya pengalaman. Mereka butuh wajah sepertiku untuk jadi wajah klinik itu. Bagus. Pertahankan kesombongan itu di depan pewawancara nanti. Sindir Adrian tajam sambil menyambar kunci rumah. Ayo berangkat. Taksi online-nya udah nunggu di depan gang. Malu kalau kelamaan nunggu. Nanti dikira kita nggak punya duit buat bayar tunggu. Perjalanan menuju pusat kota terasa menyiksa. Di dalam mobil LCGC yang AC-nya kurang dingin, Adrian dan Fiona duduk diam 1000 bahasa. Adrian menatap keluar jendela, melihat mobil-mobil mewah yang menyalip mereka dengan rasa iri yang membakar dada. Dulu, dia ada di posisi itu. Menyetir sedan Eropa, tertawa lepas tanpa dikejar tagihan. Pak, bisa lebih cepat nggak? Kita ada janji penting. Tegur Adrian ketus pada sopir taksi yang sudah tua. Macet, Pak. Jam kantor, jawab sopir itu singkat. Adrian memukul pahanya sendiri dengan kesal. Sialan. Semuanya lambat. Semuanya bikin susah. Setengah jam kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah gerbang hitam yang menjulang tinggi. Pelang emas bertuliskan, Glow Estate, berkilau ditimpa sinar matahari. Tampak angkuh dan tak tersentuh. Gedung utamanya bergaya kolonial modern dengan pilar-pilar putih raksasa dan kaca jendela setinggi langit-langit. Mobil-mobil yang terparkir di pelataran valet semuanya berharga miliaran. Porsche, Alphard, Mercedes. Saat Adrian turun dari taksi online yang bodinya sedikit penyok itu, ia merasa sekecil semut. Satpam berseragam safari rapi menatap mereka dengan tatapan menyelidik, seolah mendeteksi aroma kemiskinan yang menempel di baju mereka. Fiona merapikan poninya dengan gugup, berusaha mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Gila ya, Mas? Ini klinik atau istana? Pemiliknya pasti uangnya nggak berseri. Adrian menelan ludah yang terasa pahit. Matanya menelusuri kemegahan gedung itu dengan tatapan lapar sekaligus benci. Siapapun pemiliknya, kita harus buat dia terkesan. Kalau perlu, kamu ngemis. Yang penting kita dapat uang. Mereka berjalan menuju pintu kaca otomatis yang terbuka mulus tanpa suara. Hawa dingin AC sentral langsung menyergap kulit mereka yang lengket oleh keringat. Wangi aromaterapi lavender dan uang menyambut indera penciuman Adrian. Dia melangkah masuk dengan dada membusung palsu, tanpa menyadari bahwa setiap langkah kakinya sedang membawanya masuk ke dalam rahang singa yang sudah menganga lebar, menunggu untuk melumat habis sisa harga dirinya. Permisi, Adrian berkata pada resepsionis dengan nada dibuat-buat berwibawa. Istri saya, Fiona, ada janji wawancara dengan CEO. Resepsionis itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa aneh. Ah, Ibu Fiona dan Bapak Adrian. Silakan duduk. CEO kami sudah sangat menantikan kedatangan kalian. Silakan menunggu di sini. Ibu CEO sedang menyelesaikan meeting dengan klien dari Singapura, ucap Sarah dengan nada sopan yang terukur, seraya mempersilakan mereka masuk ke dalam sebuah ruangan tunggu VVIP. Ruangan itu sunyi, terisolasi dari hiruk-pikuk klinik di luar. Dindingnya dilapisi wallpaper sutra berwarna champagne, senada dengan sofa bludru empuk yang kini diduduki Adrian dan Fiona. Di sudut ruangan, sebuah grand piano putih berdiri anggun, sementara vas kristal berisi bunga lili putih segar menyebarkan aroma yang menenangkan. Namun bagi Adrian, aroma itu entah kenapa terasa menyesakan. Sarah meletakkan 2 cangkir teh porselen di atas meja marmer.
Denting halus tatakan cangkir yang beradu dengan meja terdengar begitu nyaring di ruangan yang senyap itu. Teh melati spesial, racikan favorit ibu CEO. Silakan, ujarnya singkat, lalu berbalik dan meninggalkan mereka berdua tanpa menunggu jawaban. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang berat. Hening kembali meraja. 15 menit berlalu. Adrian mulai mengetuk-ngetukkan ujung sepatu pantofelnya ke lantai karpet tebal. Irama ketukan itu cepat, tidak beraturan, mencerminkan kegelisahan yang merayap di dadanya. Ia melonggarkan dasi yang terasa mencekik leher. Lama banget sih, Mas? Bisik Fiona, tangannya sibuk membetulkan posisi dressnya yang sedikit tersingkap karena duduk. Katanya on time. Ini udah lewat 20 menit dari jadwal. SSST. Diam kamu, desis Adrian. Matanya melirik arah kamera CCTV berbentuk kubah hitam yang terpasang di pojok langit-langit. Orang kaya itu sibuk. Waktu mereka uang. Kita yang butuh, kita yang harus nunggu. Jangan bikin malu. Adrian meraih cangkir teh di depannya, menyesapnya sedikit untuk membasahi tenggorokan yang kering. Rasa sepat bercampur wangi melati langsung memenuhi rongga mulutnya. Ia tertegun. Rasa ini, aroma ini. Matanya menyapu sekeliling ruangan sekali lagi. Lukisan abstrak di dinding dengan dominasi warna biru laut dan emas. Bunga lili putih. Teh melati. Sesuatu di memori jangka panjangnya berdenyut nyeri. Dulu, ada seseorang yang sangat menyukai kombinasi hal-hal ini. Seseorang yang pernah ia hina karena seleranya dianggap kampungan dan sok estetik. Tapi di ruangan ini, elemen-elemen itu diramu menjadi kemewahan yang mengintimidasi. Perasaan gue aja kali. Gumam Adrian, mengusap wajahnya kasar. Sementara itu, di balik dinding yang memisahkan mereka, aku duduk bersandar di kursi kebesaranku, menatap layar tablet yang menampilkan siaran langsung dari kamera CCTV ruang tunggu VVIP. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum tipis yang dingin. Aku melihat Adrian yang gelisah seperti cacing kepanasan, dan Fiona yang sibuk berkaca, mematut diri seolah dia adalah pusat dunia. Nikmatilah tehnya, Mas. Bisikku pelan pada layar, seolah berbicara langsung ke telinga Adrian. Dulu kamu bilang teh melati itu minuman orang tua, minuman murahan. Sekarang, kamu meminumnya dengan tangan gemetar di istana yang dibangun oleh wanita yang kamu buang. Aku menekan tombol intercom di mejaku. Suara BF terdengar singkat. Sarah, panggilku. Ya, Bu Naira? Suara Sarah terdengar jernih dari speaker. Biarkan mereka menunggu 10 menit lagi. Biarkan keringat dingin mereka keluar lebih banyak. Setelah itu bawa mangsanya masuk. Baik, Bu. 10 menit yang menyiksa pun berlalu. Di ruang tunggu, Adrian sudah berdiri, berjalan mondar-mandir. Ia mulai merasa dipermainkan. Harga dirinya yang tersisa sedikit demi sedikit terkikis oleh ketidakpastian. Tepat saat ia hendak meluapkan emosi, pintu ruangan terbuka. Sarah berdiri di ambang pintu, wajahnya datar tanpa ekspresi, memegang papan jalan dengan wibawa seorang eksekutor. Adrian dan Fiona sontak berdiri tegak, memasang senyum palsu terbaik mereka. Ibu Fiona? Panggil Sarah. Ya, saya. Sahut Fiona antusias, melangkah maju. Sarah tidak bergeser. Matanya beralih menatap Adrian yang berdiri di belakang Fiona. Tatapan Sarah seolah sedang menaksir harga barang rongsokan. Dan Bapak Adrian, lanjut Sarah. CEO kami meminta Anda juga ikut masuk ke dalam. Langkah Adrian terhenti. Keningnya berkerut dalam. Saya? Maaf, Mbak, tapi yang melamar kerja istri saya. Saya cuma mengantar. Saya tahu, jawab Sarah dingin. Tapi ini instruksi langsung. Ibu CEO ingin mewawancarai kalian berdua. Atau, kalian bisa pulang sekarang jika keberatan. Fiona menyikut lengan Adrian keras-keras, matanya melotot memberi kode, turutin aja. Adrian menelan ludah, firasat buruknya semakin menjadi-jadi. Namun bayangan tumpukan hutang memaksanya mengangguk kaku. Baik, saya ikut. Mereka berjalan mengekor di belakang Sarah, menyusuri lorong panjang menuju pintu ganda berbahan kayu jati ukir yang terlihat sangat berat dan megah. Jantung Adrian berpacu liar. Kenapa pemilik klinik ini ingin bertemu dengannya? Apa dia tahu siapa Adrian? Sarah membuka pintu itu lebar-lebar.
Silakan masuk. Adrian melangkah masuk dengan ragu. Hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambutnya. Di ujung ruangan yang luas itu, di balik meja kerja raksasa yang membelakangi cahaya matahari sore yang silau, sebuah kursi kulit hitam berukuran besar membelakangi mereka. Seseorang duduk di sana, tak terlihat wajahnya, hanya kepulan asap tipis dari secangkir teh yang terlihat membumbung di udara. Sosok misterius itu tidak berbalik, namun suaranya terdengar, suara yang sengaja disamarkan, berat dan menggema, membuat bulu kuduk Adrian meremang seketika. Selamat datang di Glow Estate, pasangan yang serasi. Ruangan itu begitu luas hingga langkah kaki mereka di atas karpet bulu tebal nyaris tak terdengar. Wangi aromaterapi lavender di sini jauh lebih pekat, bercampur dengan dinginnya suhu ruangan yang seolah disetel di titik beku. Di hadapan mereka, dua kursi tamu bergaya minimalis telah disiapkan, menghadap lurus ke arah punggung kursi kulit hitam raksasa yang masih membelakangi mereka. Fiona duduk dengan anggun yang dipaksakan, menyilangkan kakinya, dan meletakkan tas tangannya di pangkuan. Adrian duduk di sebelahnya, tubuhnya tegang seperti kawat yang ditarik maksimal. Tangannya saling meremas, keringat dingin mulai membasahi punggung kemejanya. Hening. Hanya suara jarum jam dinding antik yang berdetak. Tik-tok, tik-tok. Duduklah dengan nyaman. Suara itu kembali terdengar. Berat, rendah, dan bergema aneh. Seolah berasal dari speaker tersembunyi di dinding, atau mungkin dimanipulasi alat pengubah suara. Saya sudah membaca CV kamu, Fiona. Standar, klise, dan membosankan. Fiona tersentak. Senyum manisnya retak seketika. Membosankan? Maaf, Bu. Tapi saya lulusan manajemen bisnis dari universitas swasta ternama. Saya pernah magang di... Saya tidak peduli di mana kamu magang. Potong suara itu tajam. Tangan sosok di balik kursi terlihat bergerak sedikit, mengangkat cangkir teh ke arah di mana wajahnya seharusnya berada. Di Glow Estate, kami menjual mimpi. Kami menjual kesempurnaan. Pertanyaannya sederhana. Kenapa saya harus menerima kamu? Apa yang membuatmu merasa layak berdiri di empire kecantikan saya? Fiona menelan ludah, melirik Adrian sekilas mencari dukungan. Adrian menyikutnya pelan. Fiona menarik napas panjang, kembali mengangkat dagunya. Keangkuhannya mulai mengambil alih rasa takut. Karena saya cantik, Bu, jawab Fiona lantang. Klinik kecantikan butuh representasi visual yang sempurna. Lihat saya. Kulit saya terawat, selera fashion saya tinggi. Saya bisa menjadi wajah klinik ini. Klien pasti lebih percaya pada manajer yang glowing daripada yang biasa saja. Hening sejenak. Lalu, terdengar suara tawa kecil. Tawa yang kering, pendek, dan merendahkan. Cantik, ya? Jadi kamu menjual fisik? Sebelum Fiona sempat menjawab, Adrian tiba-tiba menyela. Ketidaksabaran dan kepanikan akan tagihan hutang membuatnya lancang. Bukan cuma fisik, Bu. Adrian memajukan tubuhnya. Suaranya bergetar antara ambisi dan putus asa. Istri saya ini dia aset. Aset terbaik yang pernah saya miliki. Dia high maintenance, Bu. Perawatannya mahal. Seleranya kelas atas. Dia sangat cocok untuk klinik high class seperti ini. Dia tahu cara melayani orang kaya, karena dia biasa hidup seperti mereka. Kalau ibu cari manajer yang bisa bonding sama sosialita, Fiona orangnya. Adrian tersenyum lebar, merasa argumennya brilian. Dia menjual istrinya sendiri seolah sedang mempresentasikan mobil bekas yang dipoles mengkilap. Aset. Gumam suara di balik kursi itu. Ada nada getir yang menyayat dalam intonasinya. Benar, Bu. Aset investasi. Seru Adrian bersemangat. Istri cantik itu investasi suami. Saya jaga dia baik-baik supaya nilainya tetap tinggi. Tiba-tiba, suara cangkir diletakkan ke tatakan dengan cukup keras. Trah! Bunyi itu membuat Adrian dan Fiona terlonjak kaget. Atmosfer ruangan mendadak berubah. Udara terasa semakin berat, menekan dada hingga sesak. Menarik sekali filosofimu, Mas Adrian, ucap suara itu. Kali ini, filter pengubah suara itu sepertinya dimatikan. Suara aslinya terdengar. Masih berat, tapi lebih jernih. Lebih feminin. Dan sangat familiar di telinga Adrian. Dulu. Suara wanita itu melambat, penuh penekanan di setiap suku katanya.
Ada seorang pria yang pernah berkata kepada tunangannya bahwa wanita cacat itu sampah. Bahwa wanita dengan kekurangan fisik itu monster yang menjijikkan, yang membuatnya mual. Jantung Adrian berhenti berdetak. Matanya membelalak lebar menatap punggung kursi itu. Tangannya mulai gemetar hebat, mencengkeram lengan kursi tamu hingga buku-buku jarinya memutih. Kalimat itu, dia ingat persis kalimat itu. Thea, tapi sekarang. Lanjut suara itu, nadanya menajam setajam silet. Pria yang sama duduk di sini, menyebut istrinya sebagai aset dan investasi. Jadi bagi Anda, wanita itu hanya benda? Kalau cantik disebut aset, kalau cacat disebut sampah? Begitu? Fiona bingung, menatap kursi dan suaminya bergantian. Mas, maksudnya apa? Ibu ini ngomong apa sih? Adrian tidak menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Perlahan, sangat perlahan, kursi kulit besar itu mulai berputar. Suara mekanisme putaran kursi terdengar seperti gesekan violin dalam film horor di telinga Adrian. Siluet tubuh wanita yang duduk di sana mulai terlihat. Kakinya yang jenjang berbalut celana palazzo putih, tangannya yang lentik dengan cincin berlian melingkar di jari manis, lalu wajah itu. Kursi berputar penuh. Cahaya matahari sore dari jendela di belakangnya menciptakan efek halo di sekitar kepalanya, membuat sosok itu tampak agung sekaligus mengerikan. Halo, Mas Adrian. Sapaku dengan senyum manis yang mematikan. Di sana aku duduk, menatap lurus ke dalam bola mata pria yang dulu membuangku seperti sampah. Apa kabar? Masih mual melihat wajahku? Waktu seolah membeku. Detik itu, di ruangan yang dingin ini, hanya ada keheningan yang mencekik. Oksigen rasanya tersedot habis, menyisakan Adrian yang ternganga dengan mulut terbuka lebar. Namun tak ada satupun kata yang mampu lolos dari tenggorokannya yang mendadak kering kerontang. Mata pria itu membelalak nyaris keluar, urat-urat merah di bagian putih matanya terlihat jelas saking tegangnya. Ia menatap wajahku, bukan, ia menatap pipi kiriku. Titik fokusnya terkunci di sana. Di tempat di mana 3 tahun lalu bersarang jaringan parut merah keunguan yang berkerut mengerikan. Tempat yang dulu membuatnya membuang muka karena jijik. Tapi kini, yang ia lihat hanyalah kulit sehalus porselen. Cahaya matahari sore yang menembus jendela kaca di belakangku menerpa wajahku, membuat kulitku seolah berpendar. Tidak ada bekas luka. Tidak ada kerutan. Tidak ada monster. Hanya ada lapisan foundation tipis di atas kulit yang sehat, blush on warna peach yang segar, dan kontur rahang yang tegas nan elegan. Aku sengaja memiringkan wajah sedikit ke kanan, membiarkan dia menikmati pemandangan, karya seni, yang ia buang ke tempat sampah itu. NNGGHH. Adrian mengeluarkan suara tercekik, seperti orang yang sedang tenggelam dan kehabisan napas. Wajahnya yang tadi mencoba terlihat berwibawa, kini pucat pasi melebihi kertas HVS di meja. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, meluncur turun melewati pelipisnya yang berdenyut kencang. Fiona, yang duduk di sebelahnya, merasakan getaran hebat dari tubuh suaminya. Dia menoleh bingung, alisnya bertaut. Mas, kamu kenapa? Mas Adrian. Bisiknya panik sambil mengguncang lengan Adrian. Kamu sakit? Pucat banget. Adrian tidak menjawab. Dia bahkan tidak sadar istrinya ada di sana. Dunianya menyempit, hanya berpusat pada sosok wanita berhijab champagne yang duduk angkuh di hadapannya. Otaknya berusaha keras menyangkal realita. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Atau hantu? Atau kembaran? Naira yang kukenal itu jelek. Naira yang kukenal itu cacat. Wanita ini terlalu sempurna. Kenapa diam saja, Mas? Tanyaku lagi. Suaraku lembut namun berbisik tajam, menusuk langsung ke ulu hatinya. Perlahan, aku berdiri dari kursi kebesaranku. Gerakanku anggun, tenang, berbanding terbalik dengan kekacauan di mata Adrian. Aku melangkah memutari meja kerja raksasa itu. Suara heelsku mengetuk lantai marmer dengan irama yang mematikan. Ta-ta-ta. Setiap langkahku mendekat, tubuh Adrian semakin menyusut ke sandaran kursi. Lihat aku, Mas. Perintahku saat aku berdiri tepat 2 meter di hadapan mereka. Aku mengangkat tangan kananku, jari telunjukku yang lentik menyentuh pipi kiriku sendiri. Mengelusnya perlahan.
Kamu mencari sesuatu di sini, kan? Mencari luka bakar yang bikin kamu malu. Adrian tersentak hebat seolah tersengat listrik. Dia refleks melompat berdiri dari kursinya. Kakinya gemetar begitu hebat hingga lututnya menabrak meja kaca rendah di depan sofa. Brak! Suara benturan itu terdengar ngilu. Tapi Adrian tidak peduli rasa sakit di lututnya. Dia mundur terhuyung-huyung, matanya menatapku dengan campuran antara rasa takut, takjub, dan penyesalan yang menghancurkan jiwa. Naira? Akhirnya suara itu keluar. Ah, pecah. Ini nggak mungkin. Wajahmu. Tangannya terangkat di udara, jari-jarinya gemetar ingin menunjuk tapi tak sanggup. Napasnya memburu cepat. Dadanya naik turun tidak beraturan. Dia melihat hantu masa lalu yang bangkit menjadi dewi, dan itu membakar logikanya hangus. Fiona ikut berdiri, menatap kami bergantian dengan panik. Mas, siapa dia? Kamu kenal Bu CEO ini? Naira siapa? Fiona menjerit kecil. Suaranya melengking memenuhi ruangan. Aku tidak mempedulikan Fiona. Mataku tetap terkunci pada Adrian, menikmati setiap detik kehancuran mentalnya. Aku maju satu langkah lagi, mengikis jarak. Aroma parfum mahalku, campuran rose dan oud, kini pasti tercium jelas oleh hidungnya, menggantikan bau ape kemiskinan yang menempel padanya. Jawab pertanyaan istrimu, Mas, tantangku dingin. Katakan padanya siapa aku. Katakan padanya, aku ini, monster, yang mana? Adrian mundur lagi, langkahnya serampangan hingga pinggangnya menabrak meja konsol di dinding belakang. Sebuah vas bunga kristal mahal bergoyang di tepi meja. Lalu, perang. Vas itu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Suaranya memekakkan telinga. Air dan bunga lili berserakan di dekat sepatu butut Adrian. Naira, ampun. Adrian bergumam seperti orang gila. Matanya berkaca-kaca menatap wajah mulusku. Kakinya lemas, dan dia merosot terduduk di lantai, tepat di antara pecahan beling. Kamu cantik banget, Nay. Ya Tuhan, apa yang udah aku lakuin? Mas, bangun. Kamu kesurupan apa gimana sih? Fiona menjerit histeris. Suaranya melengking memecah keheningan ruangan yang kini beraroma bunga lili yang terinjak. Ia menarik kerah kemeja Adrian dengan kasar, memaksa suaminya untuk bangkit dari lantai yang basah dan penuh serpihan kaca. Wajah Fiona merah pada menahan malu. Bagaimana tidak? Di depan calon bos besar, suaminya malah bersimpuh seperti orang gila dan menghancurkan properti mahal. Adrian berusaha berdiri dengan lutut gemetar. Ada goresan kecil di telapak tangannya akibat menekan pecahan beling tadi, darah segar mulai merembes, tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding teror yang sedang menghantam jiwanya. Ia tidak berani menatapku. Matanya liar bergerak ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar, mencari alasan, mencari kebohongan baru. Dia salah orang. Enam, racau Adrian dengan napas memburu. Ia mencengkeram lengan Fiona kuat-kuat, seolah istrinya adalah pelampung di tengah badai. Ayo kita pulang. Kita nggak butuh kerjaan ini. Ayo keluar. Pulang gundulmu, tepis Fiona kasar. Kita butuh uang, Mas. Kenapa kamu malah mau kabur? Dan siapa, Naira, yang kamu panggil tadi? Fiona menoleh tajam ke arahku, matanya memicing curiga. Ibu kenal suami saya? Ada hubungan apa? Aku tersenyum tipis, sangat tipis hingga nyaris tak terlihat. Aku tidak langsung menjawab. Dengan santai, aku berjalan kembali ke balik meja kerjaku, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah menyala. Suara kertas yang bergesekan terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi ini. Kenal? Ulangku pelan, seolah menimbang kata itu di lidah. Bisa dibilang begitu. Suamimu ini punya sejarah yang sangat berkesan dengan saya. Adrian menggeleng panik. Wajahnya memelas ke arahku. Nay, tolong, jangan di depan dia. Tolong. Aku mengabaikan rintihan menyedihkan itu. Fiona, suamimu bilang padamu kalau mantannya itu wanita yang seperti apa? Fiona mengerutkan kening, bingung dengan arah pembicaraan ini, tapi egonya terpancing. Mas Adrian bilang mantannya itu cewek kampung. Jelek, buruk rupa. Dia bilang wajahnya cacat kayak monster karena luka bakar.
Makanya Mas Adrian jijik dan ninggalin dia. Kenapa emangnya? Jet. Pengakuan polos Fiona itu seperti belati yang dikembalikan ke pemiliknya. Adrian memejamkan mata rapat-rapat, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Dia tahu, bom waktu itu baru saja meledak. Luar biasa jujur, ucapku sambil bertepuk tangan pelan. 3 kali tepukan lambat. Prok, prok, prok. Nah, Fiona, coba kamu lihat wajah saya baik-baik. Aku memajukan wajahku, membiarkan cahaya lampu kristal menyorot setiap inci kulitku yang tanpa celah. Apa saya terlihat seperti monster? Apa saya terlihat menjijikkan? Fiona ternganga. Matanya membulat sempurna saat realita mulai meresap ke dalam otaknya yang lambat. Dia menatapku, wanita di hadapannya yang jauh lebih cantik, lebih elegan, dan lebih berkelas darinya. Lalu menatap suaminya yang gemetar seperti tikus basah. Tunggu. Suara Fiona tercekat. Ed, ibu ini, Naira, mantan tunangan Mas Adrian? Benar, sayalah, monster, yang dibuang H1 itu. Jawabku dingin. Dan sayalah pemilik tunggal Glow Estate, tempat kalian mengemis pekerjaan hari ini. Sebelum Fiona sempat memproses keterkejutan itu, aku melempar map merah di tanganku ke atas meja. Map itu meluncur mulus melintasi permukaan marmer dan berhenti tepat di depan perut Adrian yang buncit. Buka, Mas. Perintahku tegas. Tangan Adrian gemetar hebat saat menyentuh map itu. Dia membukanya perlahan. Lembar demi lembar kertas berjatuhan. Itu bukan CV. Itu bukan kontrak kerja. Itu adalah salinan data hutang piutang Adrian. Tagihan kartu kredit yang over limit, surat peringatan penyitaan rumah dari bank, tunggakan leasing mobil yang sudah 3 bulan macet, hingga bukti pinjaman online yang bunganya mencekik leher. Kamu dari mana kamu dapat ini? Adrian berbisik horor. Aku membelinya. Jawabku santai sambil bersedekap dada. Seminggu lalu, aku membeli sebagian besar hutangmu dari pihak ketiga. Secara teknis, Adrian, sekarang kamu berhutang nyawa padaku. Rumah yang kamu tempati, itu milikku sekarang. Mobil tuamu, milikku juga. Fiona menyambar kertas-kertas itu dari tangan suaminya. Matanya membelalak membaca nominal angka yang berderet-deret dengan banyak nol. Puluhan juta. Ratusan juta. Totalnya miliaran. Lutut Fiona lemas seketika. Mas? Fiona menatap suaminya dengan tatapan tak percaya yang berubah menjadi kejijikan murni. Kamu bilang kita cuma lagi seret dikit. Kamu bilang kamu masih punya aset. Ternyata kita gembel, dan parahnya lagi. Fiona menoleh padaku, lalu kembali menatap Adrian dengan api kemarahan yang meledak di matanya. Kamu bilang mantanmu itu sampah. Kamu bilang dia miskin dan jelek. Mas, sadar nggak sih? Orang yang kamu hina itu sekarang satu-satunya orang yang memegang leher kita. Nasib kita ada di tangan monster yang kamu buang ini. Adrian tidak bisa menjawab. Dia terpojok di antara 2 wanita. Satu yang dia hancurkan hatinya di masa lalu, dan satu yang dia hancurkan masa depannya dengan kebohongan. Dan di ruangan dingin itu, dia sadar neraka baru saja dimulai. Napas Fiona memburu. Dadanya naik turun menahan amarah yang meledak-ledak. Kertas-kertas tagihan itu diremasnya hingga menjadi bola tak berbentuk, lalu dilemparnya ke wajah Adrian. Jawab aku, Mas, jadi selama ini kita hidup pakai uang hutang? Dan sekarang nasib kita ada di tangan dia. Fiona menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar. Air mata kemarahan melunturkan maskara tebal di bawah matanya, menciptakan jejak hitam yang menyeramkan di pipinya. Adrian tidak menjawab istrinya. Dia tidak membela diri, tidak juga mencoba menenangkan Fiona. Pria itu justru menunduk dalam. Matanya bergerak liar menatap lantai marmer di bawah kakinya. Otaknya yang licik sedang berputar cepat. Dia kalkulator berjalan. Di sebelah kirinya ada Fiona, istri yang boros, penuntut, dan kini jatuh miskin bersamanya. Di depannya ada aku, Naira, wanita yang dulu ia campakkan, yang kini berdiri menjulang Mbak Dewi dengan kecantikan sempurna dan kekayaan yang mampu membeli harga dirinya 10 kali lipat. Hening sejenak. Lalu, tiba-tiba Adrian bergerak. Bukan ke arah Fiona. Dia menyeret lututnya di atas lantai yang dingin, mengabaikan rasa perih dari serpihan kaca kecil yang mungkin masih tertinggal. Dia merangkak.
merangkak mendekat ke arahku. "Mas, kamu ngapain?" teriak Fiona histeris, suaranya pecah di ujung kalimat. Adrian tidak peduli. Dia berhenti tepat di depan ujung sepatu heels mahalku. Dengan gerakan yang sangat dramatis dan menjijikan, dia mendongak. Matanya basah, dipenuhi air mata buaya yang sudah sering kulihat dulu saat dia minta dibelikan jam tangan baru. "Nai!" panggilnya lirih. Suaranya bergetar dibuat-buat. "Aku salah, Nai. Sumpah demi Tuhan, aku hilaf. 3 tahun ini aku menderita. Aku nggak pernah bahagia sama dia." Tangannya menunjuk ke belakang, ke arah Fiona, tanpa menoleh sedikit pun. "Aku cuma tertipu nafsu sesaat. Hatiku dari dulu cuma buat kamu, Nai." Aku menatapnya dari ketinggian dengan ekspresi datar. Tidak ada rasa iba. Hanya rasa takjub melihat seberapa rendah seorang manusia bisa menjatuhkan dirinya demi uang. "Oh, jadi sekarang kamu cinta sama aku? Bukan karena wajahku sudah mulus? Bukan karena aku kaya?" "Bukan." Adrian menggeleng cepat, air matanya muncrat kemana-mana. "Aku sadar aku bodoh, Nai. Aku kangen sama kelembutan kamu. Aku kangen masakan kamu. Fiona nggak bisa apa-apa, Nai. Dia cuma parasit. Dia cuma bisa habisin uangku sampai aku bangkrut kayak gini. Dia yang bikin hidupku hancur." "Haiha, bajingan." Fiona menjerit, suaranya melengking seperti binatang terluka. Dia menerjang maju, memukul punggung Adrian bertubi-tubi dengan tas tangannya. "Parasit kamu bilang. Siapa yang dulu maksa aku berhenti kerja biar bisa pamer punya istri di rumah? Siapa yang nyuruh aku beli baju mahal biar nggak malu-maluin kamu? Dasar laki-laki gila." Adrian menepis tangan Fiona kasar, hingga wanita itu terjengkang ke sofa. "Diam kamu. Kita selesai," bentak Adrian, urat lehernya menonjol keluar. Dia kembali menatapku, kali ini dengan tatapan penuh harap yang mengerikan. Dia mengatupkan kedua tangannya di depan dada, menyembah. "Nai, dengerin aku. Kita masih bisa perbaiki semuanya. Kita belum terlambat. Aku tahu kamu masih simpan perasaan sama aku, kan? Buktinya kamu beli semua hutangku. Itu tandanya kamu peduli, kan?" Adrian tersenyum lebar, senyum orang sakit jiwa yang merasa menang. "Gini aja, Nai," lanjutnya dengan nada berbisik, seolah menawarkan kesepakatan bisnis paling menguntungkan sedunia. "Terima aku kerja di sini. Atau lebih bagus lagi, kita nikah. Lanjutkan rencana kita yang tertunda 3 tahun lalu. Aku bakal jadi suami yang baik. Aku bakal bantu kamu urus bisnis ini. Kita bakal jadi power couple." "Terus istrimu?" tanyaku singkat, melirik Fiona yang kini menangis terseduh-seduh di sofa, menutupi wajahnya dengan tangan. Adrian mendengus remeh. "Fiona? Aku ceraikan dia sekarang juga. Detik ini juga. Aku talak 3 dia di depan kamu kalau itu mau kamu. Biarin dia pergi. Dia nggak penting, Nai. Yang penting cuma kita." Aku terdiam. Hening kembali menyelimuti ruangan. Hanya terdengar isak tangis Fiona yang menyayat hati dan napas Adrian yang memburu penuh nafsu tamak. Pria ini, pria yang dulu kupuja setengah mati, baru saja menjual istrinya sendiri demi kesempatan untuk kembali padaku. Dia membuang Fiona semudah dia membuangku dulu. Polanya sama. Siklusnya berulang. Bedanya, dulu alasannya fisik, sekarang alasannya materi. Adrian merasa diamku adalah pertanda setuju. Keberaniannya melunjak. Dia memajukan tubuhnya, tangan kotornya terulur hendak menyentuh ujung celana palazzo putihku, ingin memeluk kakiku sebagai tanda kepemilikan. "Saya," bisiknya menjijikkan. "Izinkan aku menebus dosaku." Saat ujung jari kotornya hampir menyentuh kain celanaku yang seharga motor barunya itu, aku menggerakkan kaki kananku. Cepat, tegas, tanpa ragu. Buk! Ujung sepatu heels runcingku mendarat telak di punggung tangannya, menendangnya menjauh dengan hentakan yang cukup keras. Adrian memeki kaget, menarik tangannya yang memerah sambil menatapku tidak percaya. "Nai?" Aku menatapnya dengan sorot mata sedingin es di kutub utara. Bibirku menyunggingkan senyum miring yang penuh penghinaan. "Berdiri," perintahku pelan namun menakutkan. "Jangan kotori lantai klinik mahalku dengan tangan najismu itu."
Adrian merangkak mundur dengan canggung. Wajahnya merah pada menahan malu dan sakit fisik di punggung tangannya. Ia berdiri terhuyung, berusaha menata kembali sisa-sisa harga dirinya yang sudah tercabik-cabik di lantai marmer itu. Napasnya masih memburu. Namun kali ini bukan karena nafsu, melainkan ketakutan yang mencekik saat melihat sorot mataku yang tak lagi memiliki setitik pun kehangatan. Aku berjalan tenang kembali ke kursi kebesaranku, mengambil selembar tisu basah dari kotak berlapis emas, lalu mengusap ujung sepatu yang tadi menyentuh kulit Adrian. Seolah-olah ada noda kotoran menjijikan yang menempel di sana. Gerakan sederhana itu adalah tamparan keras tanpa suara bagi Adrian. Duduk, perintahku datar, tanpa menatap mereka. Fiona yang masih sesenggukan di sofa mencoba menegakkan punggungnya. Makeupnya luntur, matanya bengkak. Tapi ia masih punya sisa keberanian untuk menatapku. Fiona, panggilku, memecah keheningan yang menyesakkan. Mengenai lamaran kerjamu. Fiona menahan napas. Ada kilatan harapan bodoh di matanya. Mungkin dia berpikir rasa iba sesama wanita akan menyelamatkannya. Kamu saya tolak, ucapku tegas. Bahu Fiona merosot. Adrian hendak membuka mulut untuk memprotes, tapi aku mengangkat tangan, membungkamnya. Jangan salah paham, lanjutku sambil menatap Fiona lurus-lurus. Saya menolakmu bukan karena kamu istri mantan tunangan saya. Saya profesional. Saya menolakmu karena kualifikasimu nol besar. Tadi kamu bilang kamu cantik, kamu bilang kamu high maintenance. Aku terkekeh pelan, menggelengkan kepala. Di industri ini, cantik saja tidak cukup, Fiona. Kamu sombong, persis seperti suamimu dulu. Kamu masuk ke sini dengan kepala mendongak, merasa dunia berhutang padamu hanya karena kamu punya wajah menarik. Tapi saat diuji sedikit, mentalmu kerupuk. Kamu bahkan tidak punya integritas untuk membela dirimu sendiri saat suamimu menghinamu barusan. Bagaimana kamu mau memimpin tim manajemen saya kalau memimpin harga dirimu sendiri saja kamu gagal? Fiona terdiam, bibirnya bergetar hebat. Kata-kataku bukan sekadar penolakan kerja, tapi vonis atas karakter hidupnya. Dia menunduk, kali ini benar-benar malu, bukan karena miskin, tapi karena sadar betapa kosongnya dirinya. Lalu, mataku beralih pada pria di sebelahnya. Dan kamu, Mas Adrian? Adrian tersentak, mencoba tersenyum kaku. Nay, soal tadi, aku cuma emosi. Kita bisa bicara baik-baik soal hutang itu, kan? Aku bisa cicil. Atau aku kerja jadi apa aja di sini. Jadi sopir kamu juga boleh. Nay, asal jangan sita rumah. Sopir? Potongku tajam. Mobilku terlalu mahal untuk disentuh tangan pengkhianat sepertimu. Aku berdiri lagi, menumpukan kedua tangan di atas meja, menatapnya dengan intensitas yang membuat nyalinya ciut. Dengar baik-baik, Adrian. Saya tidak butuh sujudmu. Saya tidak butuh permintaan maafmu. Dan saya jelas tidak butuh cintamu yang murahan itu. Aku mengambil map merah berisi hutang-hutangnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Tahu kenapa aku membeli hutang-hutang ini? Bukan untuk membuatmu kembali padaku, tapi untuk memastikan bahwa seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa melupakan nama Naira. Setiap kali kamu tidur di atap yang bocor, setiap kali kamu makan nasi sisa, kamu akan ingat bahwa akulah yang memegang kendali atas penderitaanmu. Tapi, ada satu hal yang harus kuberitahu. Suaraku melembut, namun lebih menakutkan. Hinaanmu 3 tahun lalu, kata-katamu soal monster, itu adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima. Karena racun dari mulutmu itulah, aku membunuh Naira yang lemah dan bangkit menjadi seperti ini. Jadi, terima kasih, Mas. Terima kasih sudah membuang saya. Tanpa menunggu responnya, jariku menekan tombol merah di telepon meja. Security. Ruangan saya. Sekarang. Dalam hitungan detik, pintu ganda terbuka kasar. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar dengan seragam hitam-hitam masuk dengan langkah tegap. Sepatu bot militer mereka berbunyi dum-dum-dum di lantai, menciptakan teror tersendiri. Ibu memanggil? Tanya kepala keamanan dengan suara bariton. Aku mengibaskan tangan ke arah Adrian dan Fiona, seolah mengusir lalat. Bawa 2 orang ini keluar. Pastikan mereka tidak pernah menginjakan kaki di radius 100 meter dari properti Glow Estate lagi. Kalau mereka melawan, seret saja. Siap, Bu.
Petugas keamanan itu bergerak cekatan. Satu orang mencengkeram lengan Adrian, satu lagi menarik lengan Fiona. Enggak, lepasin. Saya bisa jalan sendiri, jerit Fiona, mencoba memberontak namun tenaganya tak sebanding. Dia diseret paksa keluar pintu, tangisnya pecah memenuhi lorong. Tapi Adrian tidak menyerah. Saat lengan kekarnya dikunci oleh petugas, dia meronta gila-gilaan. Matanya melotot menatapku, penuh kepanikan dan obsesi yang mengerikan. Naira! Jangan lakukan ini, Nai. Kita belum selesai. Teriaknya saat tubuhnya mulai diseret menjauh. Kakinya menendang-nendang udara. Sepatunya berdecit di lantai marmer. Aku hanya berdiri diam, menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi, seperti patung es yang indah namun mematikan. Naira! Aku mencintaimu. Dengerin aku. Aku masih sayang sama kamu. Jangan buang aku kayak gini. Suaranya makin menjauh, namun teriakannya menggema di seluruh lorong klinik, menjadi tontonan memalukan bagi para staf dan klien yang ada di luar. Naira AA. Pintu ganda tertutup perlahan. Bah, suara teriakan cinta yang palsu itu akhirnya teredam, menyisakan keheningan yang penuh kemenangan di ruanganku. Tapi, apakah ini benar-benar akhir? Ataukah hanya awal dari kekosongan baru? Keluar! Tubuh Adrian dan Fiona terhempas kasar ke atas trotoar panas di depan lobi Glow Estate. Debu jalanan seketika mengotori pakaian mereka yang sudah kusut. Terik matahari siang yang menyengat seolah ikut menertawakan nasib mereka, membakar kulit yang tak terlindungi. Para pejalan kaki dan beberapa sopir ojek online yang sedang mangkal di sekitar sana langsung menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang bahkan terang-terangan mengeluarkan ponsel, merekam adegan memalukan di depan gedung mewah itu. Sialan! Jangan rekam! Bubar kalian! Adrian berteriak kalap, mengibaskan tangannya ke arah kerumunan seperti orang gila. Wajahnya merah padam, campuran antara marah, malu, dan putus asa. Fiona bangkit tertatih-tatih, salah satu hak sepatu tingginya patah. Dia melepaskan sepatu itu dan melemparkannya ke arah Adrian. Bu! Sepatu itu mengenai bahu Adrian. Ini semua gara-gara kamu, Mas? Jerit Fiona di tengah keramaian, tak peduli lagi pada harga diri. Coba kalau dulu kamu nggak ninggalin dia. Coba kalau kamu nggak sombong. Kita nggak bakal diusir kayak anjing begini. Adrian berbalik, matanya nyalang. Salah aku? Ngaca. Fiona, kamu yang boros. Kamu yang maksa aku beli ini itu sampai aku ngutang sana-sini. Kalau bukan karena gaya hidup kamu yang sok sosialita itu, aku nggak bakal bangkrut. Oh, jadi nyalahin aku lagi? Laki-laki macam apa kamu? Tadi di dalam kamu mohon-mohon mau ceraikan aku demi dia, kan? Dasar pengecut. Sampah. Mereka terus saling caci, saling tuding, memuntahkan semua racun dalam pernikahan mereka di pinggir jalan, menjadi tontonan gratis bagi dunia. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta, tidak ada lagi sebutan, aset, atau investasi. Yang tersisa hanya dua manusia yang saling menghancurkan karena keserakahan mereka sendiri. 3 lantai di atas mereka, di balik kaca jendela ruanganku yang kedap suara, aku berdiri dia menyaksikan pertunjukan drama itu. Tanganku menyentuh permukaan kaca yang dingin. Aku pikir melihat mereka hancur akan membuatku tertawa puas. Aku pikir aku akan merasa euforia kemenangan. Tapi yang kurasakan saat ini hanyalah hening. Rasa lega yang luar biasa ringan. Seolah ada batu besar yang selama 3 tahun ini menghimpit dadaku akhirnya diangkat pergi. Aku tidak merasa bahagia melihat penderitaan mereka. Tapi aku juga tidak merasa kasihan. Mereka hanyalah masa lalu yang sudah selesai. Debu yang tersapu angin. Klek. Pintu ruanganku terbuka pelan. Aroma kolon maskulin yang lembut, sangat berbeda dengan parfum menyengat Adrian, masuk menyapa indera penciumanku. Sayang. Suara bariton yang hangat itu membuatku menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tinggi tegap dengan senyum teduh yang menenangkan. Dia membawa 2 kotak bekal makan siang di tangannya. Bukan pria yang melihatku dari fisik semata, tapi pria yang menemaniku saat masa pemulihan pasca operasi, yang menggenggam tanganku saat aku menangis kesakitan, dan yang mencintai bekas luka di jiwaku sebelum wajahku kembali sempurna. Tunanganku. Udah selesai interviewnya?
Tanyanya lembut, berjalan mendekat dan meletakkan bekal di meja tamu. Dia melirik sekilas ke arah jendela, ke bawah sana, lalu menatapku dengan tatapan bertanya yang penuh pengertian. Aku tersenyum. Kali ini, senyum yang benar-benar tulus, mencapai mataku. Sudah, jawabku mantap. Aku membalikan badan, memunggungi jendela, memunggungi Adrian, memunggungi masa lalu yang kelam itu untuk selamanya. Aku berjalan menghampiri pria yang kini menjadi masa depanku. Semuanya sudah selesai. Benar-benar selesai. Dia mengusap puncak kepalaku dengan sayang. Baguslah. Yuk makan, aku bawain soto Betawi favorit kamu. Keburu dingin. Aku duduk di sampingnya, merasakan kehangatan yang nyata. Di luar sana, Adrian mungkin masih berteriak, masih menyalahkan dunia atas nasibnya. Tapi di sini, di ruangan ini, aku menemukan kedamaian. Aku belajar satu hal penting hari ini. Balas dendam terbaik bukanlah saat kita berhasil menghancurkan musuh kita hingga jadi debu. Balas dendam terbaik adalah saat kita berhasil menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hidup bahagia, sukses, dan melangkah maju. Sampai di titik di mana keberadaan mereka tidak lagi relevan bagi kita. Ketika mereka masih sibuk membencimu, dan kamu sudah lupa nama mereka, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Nah, Sobat Dira Story, itulah akhir kisah perjalanan Naira. Dari yang dicampakkan karena fisik, hingga bangkit menjadi ratu yang tak tersentuh. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai pasangan bukan dari fisik semata. Dan bagi kalian yang sedang disakiti, bangkitlah. Jadikan rasa sakit itu bahan bakar kesuksesanmu. Jangan lupa like, komen pendapat kalian tentang nasib Adrian, dan pastinya subscribe channel Dira Story serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan drama-drama seru lainnya yang lebih menguras emosi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.